Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita kembali mau muji nama Tuhan. Mari saudara yang terkasih dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak yang baik, pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Pertolongan-Mu menyertai kami di sepanjang minggu Tuhan. Dan saat ini kami bawa hati kami memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi-Mu. Haleluya. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi.
Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, Yesus, kami bersyukur kebaikan Tuhan terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin, haleluya. Mari saudara yang terkasih, lebih lagi kita memuji nama Tuhan. Kita berikan pujian kita yang lebih terbaik lagi bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya Yesus. Kita mau naikkan syukur kita bagi Bapa yang baik. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk amin. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang terkasih, kita mau lebih lagi tenangkan hati dan pikiran kita. Yesus, tiada yang seperti-Mu, Kau pencipta segalanya. Kau sumber kami sembah
Yesusku. Haleluya. Tiada yang sepertimu, kudus dan mulia nama-Mu Tuhan. Tiada yang sepertimu, Kau berkuasa atas segalanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang sepertimu, agung perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Tiada yang sepertimu, alam semesta Tuhan ciptakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku menyembah, ku puji Kau Yesusku, ku angkat suara memuji-Mu. Tiada yang seperti-Mu, kudus dan mulia nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa atas segalanya. Tiada yang seperti-Mu, agung perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, alam semesta Tuhan ciptakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku menyembah, ku puji Kau Yesusku, ku angkat suara memuji-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku angkat tanganku menyembah, ku puji Kau Yesusku, ku angkat suara memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Ku angkat suara memuji-Mu. Saya serahkan kepada Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kita bisa masuk di awal bulan November di tahun 2020. Kalau kita mengingat awal tahun, ya tepatnya bulan Maret, kita dihebohkan dengan yang namanya virus COVID-19.
pandemi COVID-19 membuat penderitaan, membuat masalah, membuat ketegangan dan hal-hal yang terbiasa harus dibiasakan. Misalnya keluar harus pakai masker, ada pertemuan, jaga jarak, cuci tangan, dan itu sesuatu yang tidak biasa dan harus dibiasakan setelah pandemi COVID-19 ini. Dan dampak dari COVID-19 ini bukan hanya kebiasaan-kebiasaan itu, tetapi ada banyak saudara kita, bahkan mungkin kita yang Anda mendengarkan hari ini mengalami dampak yang sangat buruk dari virus COVID-19. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin kita biaya-biaya harian kita kita mungkin mengalami kesulitan untuk bisa mencukupinya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang lain. Tapi pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana masih ada pengharapan sekalipun di dalam penderitaan. Ini kabar baik yang kita akan mendengarkan kesempatan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu pada kesempatan hari ini. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, berbicaralah bagi kami, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas. Apa yang hamba-Mu sampaikan semua sesuai dengan kehendak Tuhan, menjamah dan memberikan Tuhan pengertian-pengertian rohani bagi kami, sehingga kami dikuatkan di dalam masa-masa penderitaan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Kami mendapatkan pengharapan, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya berkata kondisi di masa kini sekalipun di awal virus COVID-19 sudah menggoncangkan dunia, termasuk Indonesia, dan mungkin kondisi kita juga sudah tergoncangkan, tapi sampai saat ini masih terus bergejolak. Dan bahkan vaksinnya, saya dengar berita kemarin, saya hanya sekilas aja, saya nggak tahu kepastian seperti apa, diundur untuk penyaluran atau produksi vaksin yang diharapkan bisa memampukan kita menghadapi virus ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang disebutkan penderitaan, goncangan, masalah yang sedang kita hadapi, tapi Tuhan beritahu pada kesempatan hari ini bahwa anak-anak Tuhan memiliki pengharapan sekalipun dalam penderitaan. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-126 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Diara, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nyanyian ziarah, ya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan ini, kalau kita baca beberapa penafsir katakan ini situasi gambaran di mana penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, ya, pasca pembuangan ke Babel, ya, oleh karena dosa mereka, oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan peperangan, membawa mereka, Raja Nebukadnezar membawa mereka ke dalam pembuangan, saudaraku, di Babel. Dan peristiwa itu bukan peristiwa yang menyenangkan. Ada di daerah, di bangsa lain sebagai orang buangan, ya, menjadi rakyat yang ada dalam penindasan, jauh dari tempat tanah kelahiran, tidak ada tempat ibadah, ya, seperti yang sudah biasa mereka alami. Itu yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan. Lalu kemudian setelah genap 70 tahun Tuhan, oleh karena Tuhan menggerakkan Kores, ya, Raja Darius,
untuk membawa bangsa itu, mertakan bangsa itu pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, untuk pemulihan hubungan ibadah dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tadi berkata seperti topik ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Kondisi penderitaan yang dialami bangsa Israel dalam pembuangan yang membuat jeritan yang begitu pilu, sehingga dikatakan saudaraku di dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudaraku, ini sebuah pengharapan, inilah sebuah impian yang diharapkan oleh bangsa Israel ketika dalam pembuangan, berharap kapan kami akan kembali ke Yerusalem, ke kota yang kudus yang telah dipilih oleh Allah, di mana ada ibadah, di mana ada perayaan-perayaan dilaksanakan di sana. Mereka memimpikan itu, mereka mengharapkan itu. Dan ketika 70 tahun genap, Tuhan mengizinkan itu digenapi, mereka kembali ke negeri asalnya masing-masing, yaitu di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 4 poin penting yang saya mau sampaikan dalam bacaan kita pada kesempatan hari ini, dalam pengharapan, ya, memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, bagaimana sebagai orang percaya melalui bacaan Mazmur ini kita memiliki pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa memulihkan penderitaan, memulihkan pergumulan yang sedang kita hadapi. Harus percaya. Mazmur katakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada pengharapan yang mereka miliki, ada pengharapan yang mereka yakini bahwa waktu itu, pemulihan itu pasti tiba sekalipun mereka dalam pembuangan. Bahkan ketika mereka sudah kembali dalam pembuangan sampai di Yerusalem, bukan mudah saudara, pergumulan juga. Kenapa? Yerusalemnya sudah menjadi puing-puing. Mereka harus berjuang keras melakukan pembangunan, baik membangun tembok-tembok Yerusalem, baik membangun bait suci, bahkan juga dikatakan untuk menanam, menabur untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka harus berjuang. Tapi perhatikan, perjuangan demi perjuangan, pergumulan demi pergumulan yang mereka lalui, Mazmur sedang ungkapkan Tuhan waktunya pasti datang, akan memulihkan Sion, memulihkan bangsa umat pilihannya. Inilah yang menjadi harapan bagi kita. Inilah juga yang menjadi keyakinan kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa memulihkan, mengubahkan, memulihkan keadaan kita. Dalam ayat 4 yang sangat menarik kita perhatikan di sini, bagaimana dalamnya perasaan, keinginan, pengharapan yang dimiliki oleh Mazmur. Dikatakan ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb ini ada di bagian selatan wilayah Yehuda, saudaraku. Daerah yang terkenal gurunnya, tempat yang sangat kerontang, apalagi begitu gersangnya di musim kemarau. Ya, padang gurunnya tidak indah dan tidak kering. Lalu dikatakan tempat ini bisa berubah, ya, secara drastis ketika curahan hujan turun. Ya, musim berubah dari kemarau, hujan turun. Dikatakan sungai-sungai yang kering tadinya itu terisi air dengan cepat oleh curahan hujan tadi, dan aliran-aliran air itu bisa membanjir sampai bahkan meluap ke berbagai cabang-cabang sungai tersebut. Dan dalam waktu yang begitu singkat, ya, pemandangan yang gersang itu oleh karena curahan hujan bisa menjadi berubah, seperti seolah-olah ada aliran-aliran air yang terus mengalir seperti tidak pernah berhenti. Dan dikatakan tampak seperti pemandangan yang begitu luar biasa. Dan sukar dipercaya jika sebelumnya sebenarnya daerah itu pas musim panas, ya, kemarau, itu kering dan tidak ada air sama sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah gambaran yang diharapkan bangsa Israel. Pemazmur berkata, Tuhan pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Sekalipun gersang, sekalipun tidak ada air kering kerontang, Tuhan tuh sanggup. Keadaan yang kering kerontang itu, yang gersang itu,
banyak aliran air dalam sekejap. Bukankah Tuhan yang memerintahkan hujan? Oleh karena kehendak Tuhan lah, maka ada perubahan dari kering kerontang yang gersang menjadi tanah yang berair dan ada tumbuh-tumbuhan di sana. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, percaya bahwa Allah kita sanggup, Allah kita berkuasa mengubah penderitaan, mengubah pergumulan, sekalipun kita menganggapnya sesuatu yang mustahil. Karena bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Yakinlah. Mungkin sulit keadaannya, mungkin bagi kita seperti nggak mungkin ini kami keluar dari masalah ini, seperti nggak ada jalan keluar terhadap persoalan yang kita hadapi. Tapi percayalah, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Ada satu ilustrasi, saudaraku, ada seorang bapak yang bersaksi bagaimana ketika dia mengalami usaha yang dimampukan oleh Tuhan. Dia bekerja keras, dia melakukan segala kemampuannya, sehingga usaha perusahaan yang dia bangun itu mengalami peningkatan dan terus berhasil berkembang, dan ada anak-anak perusahaan yang dibangun di daerah-daerah lain. Saudaraku, satu kali di luar dari cara berbisnis dia, di luar dari apa yang diharapkan, terjadi kebangkrutan yang membuat perusahaannya harus tutup, kolaps, dan dia dililit utang. Bahkan harta yang ditimbun selama ini tidak sanggup dijual untuk membayar hutang. Dan kemerosotan ini, kebangkrutan ini bukan hanya dia sendiri yang mengalami tentunya. Keluarga inti, istri, anak-anaknya itu juga berdampak, mengalami kehidupan yang tadinya sudah berkecukupan, akhirnya hidup dalam kekurangan. Saudaraku, apa yang terjadi? Si bapak berdoa, bergumul di hadapan Tuhan, berdoa, dan dia dengan tekun terus mengerjakan apa yang dapat dikerjakan dalam memulai usaha baru. Dia sebenarnya sudah putus asa sebenarnya, nggak begitu yakin dapat lagi dia bisa bangkit seperti yang semula. Tetapi dia tetap berjuang melakukan apa yang dia dapat lakukan, sampai satu masa dikatakan bahwa seperti ada titik terang dalam usahanya untuk bisa berkembang, dan semakin giat dia berjuang, semakin giat dia berjuang, lalu kemudian akhirnya perusahaan kembali bangkit dan kembali mengalami pemulihan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya nggak tahu apa yang sedang kita hadapi saat ini di dalam kehidupan, mungkin di pekerjaan, mungkin dalam rumah tangga, mungkin dalam pelayanan, dalam apapun itu. Pada kesempatan hari ini, pengharapan selalu ada, sekalipun tengah-tengah penderitaan. Karena apa? Kita percaya, kita yakin bahwa Allah sanggup, Allah berkuasa memulihkan keadaan, sekalipun mustahil kelihatannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita harus percaya dan yakin bahwa penderitaan ataupun pergumulan yang kita hadapi itu sifatnya tidak permanen, hanya sementara. Mungkin saat ini ya, usaha yang kita bangun sepertinya stagnan, ya, yang jualan mengeluh, yang berdagang mengeluh, daya beli masyarakat itu turun. Ya, kita harus akui, karena memang pandemik ini sedang membuat kita harus menghemat. Di bidang lain mungkin ada hal-hal yang membuat kita memang seperti sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini. Hari ini Tuhan ingatkan, dikatakan percaya bahwa penderitaan, pergumulan sifatnya itu tidak permanen. Dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan. Ini yang diyakini pemazmur. Dan ini juga harus kita yakini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ini waktu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, ini waktu. Dan pengharapan yang dimiliki pemazmur, dan pengharapan ini juga yang kita miliki. Gak selamanya kita dalam kekurangan, gak selamanya kita dalam kesulitan, gak selamanya kita beban persoalan ini menimpa kita. Sama seperti Ayub, gak selamanya dia terus meratapi sakit derita yang dialami. Tidak selamanya dia meratapi kehilangan domba anak-anaknya.
tapi ada masa Tuhan akhirnya menghibur ketika dia bertekun di dalam Tuhan. Ada selalu pengharapan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Yang pertama, percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa. Sekalipun mustahil kelihatannya, bagi Allahmu tidak ada yang mustahil, dia sanggup memulihkan keadaanmu. Yang kedua, saudaraku percaya dan yakin penderitaan, masalah, pergumulan yang kita hadapi itu tidak permanen, itu pasti berlalu. Yang ketiga, saudaraku, teruslah berharap, teruslah berseru di dalam doa kepada Tuhan. Teruslah menaruh pengharapan, teruslah berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dalam ayat yang keempat tadi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini seruan pemazmur. Ini juga lah kiranya yang menjadi seruan kita, doa kita, harapan kita. Sebab hanya kepada Tuhan kita dapat menaruh, menggantungkan pengharapan kita. Sebab di luar Tuhan tidak ada pengharapan yang sejati. Berseru. Semakin tekun kita berdoa kepada Tuhan, semakin tekun kita berharap kepada Tuhan. Apapun seruan kita, apapun beban dalam hidup kita, serukanlah kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli kepada setiap seruan yang kita naikkan kepadanya. Berdoa. Ini Pak Mazmur sampaikan. Pulihkanlah keadaan kami. Ini ungkapan doa, rintihan, permohonan, seruan kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan yang sedang dihadapi, penderitaan yang sedang dihadapi. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan bersabar dalam penantian pemulihan, karena di balik setiap penderitaan Allah telah menyiapkan suatu sukacita yang besar. Yang keempat, bersabar dalam penantian pemulihan itu. Dikatakan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan menuju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini menggambarkan ketekunan. Ini menggambarkan ada kerja keras, ada usaha. Tidak mau menyerah, gak pasrah dengan keadaan. Ketika bangsa Israel setelah pulang dari pembuangan, seperti saya sampaikan tadi, Yerusalem penuh dengan puing-puing. Perlu kerja keras, perlu upaya, perlu tenaga, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Membangun tembok, memulihkan keadaan semula, itu perlu perjuangan. Kalau menyerah, pasrah, udah kembalilah ke Babel lagi menjadi orang buangan, pasrah. Saudaraku, sorak-sorai itu tidak akan pernah ada. Yang ada hanya kebahagiaan palsu kalau tetap ada dalam pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini bersabarlah dalam penantian pemulihan yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Jangan pernah menyerah. Mari biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan hari ini ada pengharapan sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Yang penting, yang pertama, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, sanggup mengadakan pemulihan bagi kita sekalipun mustahil kelihatannya, sebab bagi Allahmu tidak ada yang mustahil. Yang kedua, percaya, yakin bahwa penderitaan itu hanya sementara, semua pasti berlalu. Tuhan pasti menolong kita, tidak akan dibiarkannya kita sendirian. Yang ketiga, terus berharap dalam doa dan seruan kita kepada Tuhan yang tidak henti-hentinya. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersabarlah dalam penantian pemulihan yang sedang Tuhan persiapkan bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan membawa kita untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan tidak ada kata putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Ada sorak-sorai, ada kebahagiaan, ada sukacita. Yang mulut kita penuh dengan tawa, gambaran bahagia sukacita oleh karena pembelaan Tuhan itu yang diimpikan, itu yang diharapkan, itu yang dialami oleh pemazmur, dan ini juga yang menjadi pengharapan kita dan yang akan kita alami nanti. Tuhan Yesus menolong kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di awal bulan November kita akan masuki perjamuan kudus, karena kita hanya dengan bergantung kepada Tuhan kita dapat melalui hari-hari kita.
Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi penjagaan Tuhan, penyerahan kita kepada Tuhan yang meyakinkan kita kepastian kemenangan, kepastian keberhasilan menjadi milik kebagian kita. Seperti dikatakan saudaraku di dalam ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai. Orang yang menabur akan menuai. Ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih dikatakan pasti pulang dengan membawa berkas-berkas. Kemenangan, pengharapan yang pasti itu ada dalam Tuhan. Dan nyatalah kasih-Nya lewat pengorbanannya di Bukit Kalvari. Saya mengajak kita yang ada di rumah, ambillah roti di tangan kananmu dengan tinggi-tinggi. Inilah tubuh dan darah-Nya yang telah diserahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Cawan anggur yang menjadi perjanjian, di mana darah Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Darah Kristus, minumlah untuk pengampunan dosamu. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Jikalau saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, engkau sedang mengalami putus asa, jikalau engkau sedang kehilangan pengharapan, Tuhan datang kepadamu hari ini. Bahwa pengharapan ada sekalipun di dalam penderitaan. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengadakan pemulihan. Sekalipun mustahil bagi kita, tapi bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Kita harus yakin dan percaya masalah persoalan pergumulan ini pasti berlalu. Tuhan akan menolong kita melaluinya. Datang dan teruslah berseru kepada Tuhan lewat doa-doamu. Dia akan mendengarkan seruanmu. Dan yang keempat, saudaraku, sabarlah dalam penantian Tuhan untuk memulihkan keadaanmu. Sebab Tuhan sedang menyediakan pertolongan yang membawa kepada sukacita. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati di Bukit Kalvari untuk pengampunan dosa kami. Bapak, terima kasih karena Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari pembuangan di dalam keberdosaan kami. Engkau membawa kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Oleh darah-Mu yang kudus itu, Engkau menguduskan kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Biarlah kami selalu mendapatkan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pertolongan kami. Sepanjang bulan November yang penuh dengan rahasia, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau lah menjadi kemenangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami. Angkatlah hatimu, saudaraku, bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Penyertaan yang sempurna atasmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemputmu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah selesai. Tuhan Yesus berkati. Shalom.